Banyak sekali kasus pelecehan seksual yang ke-up sama media yang bikin kita miris luar biasa. Ya Allah, dunia kok udah kayak gini. Ada apa sih sebenarnya orang-orang yang pelaku ini terutama? Dan yang lebih bikin sakit hati lagi, jika pelecehan seksual ini dilakukan terhadap anak di bawah umur, coba bayangin. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita? Selain kita minta perlindungan sama Allah untuk melindungi diri kita dan juga putra-putri kita juga bisa melakukan usaha, teman-teman. Usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kita bisa memberikan edukasi seksual kepada mereka. Pendidikan seksual seperti apa yang harus dikasih ke anak-anak? Bukannya itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dengan mereka ya. Nah, ini teman-teman kesalahannya. Banyak sekali orang tua yang merasa pemberian pendidikan seksual terhadap anak itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, sehingga tidak pernah membekali anak tentang hal ini, sehingga anak nggak punya pengetahuan apa-apa. Orang tua bilang, belum waktunya, belum umurnya. Dia dikasih tahu, ntar kalau dia gede juga udah tahu sendiri. Padahal kalau kita lihat sekarang nih, udah banyak banget terjadi pelaku kejahatan seksual itu menyerang anak di bawah umur tanpa peduli dia masih usia berapa. Nah, jadi pendidikan seksual seperti apa yang sesuai dengan putra-putri kita? Yang pertama, kita jelaskan bagian-bagian tubuh sejak dia belum bisa berbicara. Misalnya sembari ibu atau mama yang ada di rumah mandiin atau ganti popok, seperti itu kita jelasin sambil bercanda. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini namanya tangan, ini namanya kaki, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita jelaskan juga fungsinya itu apa. Tangan berarti digunakan untuk apa ya, Nak ya? Kita sambil berinteraksi dengan anak kita, sambil beraktivitas, misalnya kita gantiin popok buat dia, terus kemudian sambil main dan sebagainya. Jangan salah, memang dia belum bisa berbicara, tapi bukan berarti dia tidak bisa mendengarkan. Dia bisa merekam itu, sehingga kita bisa jelaskan dengan pelan-pelan sebagaimana kita ngobrol sama anak kecil gimana sih, kayak gitu ya. Nah, selain seiring berjalannya waktu itu kita jelasin fungsinya apa dan sebagainya, kita juga kasih tahu bagaimana cara menjaganya. Nah, ini ya teman-teman, mungkin di beberapa ibu-ibu atau orang tua kita itu tidak pernah menjelaskan kita tentang hal ini. Orang tua kita taunya anak nangis dikasih makan, anak nangis dikasih minum susu, kemudian digendong, diajak main dan sebagainya tanpa diperkenalkan tentang hal ini, sehingga mereka merasa asing dan nggak tahu, oh ternyata ini itu begini ya, oh ternyata ini itu begitu. Mereka nggak tahu kalau tidak dijelaskan. Termasuk mungkin kita ya yang dulu nggak pernah dijelaskan seperti ini, sehingga kita tahunya mungkin pas sekolah ya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita jadikan pelajaran, kita bisa mengajarkan kepada anak kita bahkan sebelum mereka bisa berbicara. Kemudian yang kedua, semenjak usia 9 bulan kita bisa mengajarkan kepada anak tentang bagian tubuh spesial yang mereka punya, tanpa menutupi istilahnya itu apa. Kemudian yang ketiga, kita mulai menanamkan dan merawat rasa malu yang dia rasakan. Contohnya pas lagi ganti baju, kita bilang, kakak jangan lihat ya ke saudara yang lain. Nah, ketika kita bilang seperti itu, dia akan mengasosiasikan dan berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang berharga sekali dan juga tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Sehingga ketika di tempat mana gitu ya, kita seringkali lihat anak-anak orang tuanya tuh karena merasa masih kecil, pas pipis atau buang air kecil dan sebagainya dibuka di sembarang tempat, sehingga yang terjadi apa, anak akan merasa ini adalah hal yang normal dan nggak apa-apa kalau dilihat orang. Nah, ini adalah sebuah hal yang salah, sehingga meskipun dia masih kecil, kita mulai menanamkan dan juga merawat rasa malu yang dia rasakan agar dia lebih berhati-hati. Kemudian yang keempat, kita mulai ajarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Yang pertama, bagian tubuh apa, kita bisa ngasih ilustrasi atau kita kasih gambar gitu ya teman-teman, buat yang cowok sama yang cewek, gambar cowok dan cewek. Yang cowok, apa yang nggak boleh disentuh? Bibir, kemudian bagian kelamin dan juga bagian pantat, itu nggak boleh disentuh. Kita jelasin kepada anak. Nah, kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk pegang bagian itu yang aku sebutkan tadi, dan membuatmu merasa tidak nyaman, kamu teriak ya, atau bilang sama bunda dan ayah, teriak atau lari. Kita bisa bilang seperti itu kepada anak. Ada lagunya juga teman-teman, jadi biar lebih gampang nanti aku taruh di description box. Kalau untuk anak perempuan yang tidak boleh disentuh, bibir, dada, kelamin, dan juga pantat, itu tidak boleh disentuh. Yang boleh menyentuh siapa? Diri sendiri, ibu ketika memandikan kamu, kemudian dokter.
Kalau bukan 3 orang ini, kamu bisa bilang. Dan ajarkan anak juga untuk mengakui perasaannya. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh teriak ya. Kamu boleh bilang no, kamu boleh bilang tidak, jangan sentuh, atau kamu bisa lari. Jika ada yang bikin kamu gak nyaman, kamu bisa bilang ayah dan juga bunda. Ayah bunda ada buat kamu. Dia akan merasa aman seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengajarkan anak kita tentang hal ini, itu menjadi basic buat mereka. Ketika ada orang yang berniat buruk dengan mereka, dia akan tahu gimana cara menghadapinya. Jadi mohon untuk dipraktekkan, diajarkan kepada putra-putrinya. Ini adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi mereka, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita berdoa, sekali lagi kita berdoa terus, minta perlindungan sama Allah dari kejahatan dalam bentuk apapun untuk diri kita, putra-putri kita, dan juga keluarga tercinta. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan silakan dibagikan. Ini adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi orang-orang tercinta di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.